di belakang rumah itu, merinding ya. Di belakang rumah itu di belakang rumah yang bukit sama yang Tangkalawi itu berisik banget gitu ya. Itu tuh naon sih, angin gitu ya, kayak angin gitu. Angin teh gede aja gitu. Serena tumben ya angin gitu. Badak gitu. Terus kayak orang berjalan gitu di belakang tuh. Kayak banyak yang orang berjalan ya, kayak rame aja di belakang. Kayak ada aktivitas mungkin. Nah, ada kayak aktivitas gitu ya. Kata saya tuh, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini bertemu kembali dengan saya Bejos di podcast Dongeng Misteri. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika waktu itu bekerja di tepatnya di Jawa Tengah, perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kejadiannya lumayan cukup ekstrim karena pas waktu bekerja di sana dan tinggal di mes yang disediakan oleh ownernya, itu cukup mendapatkan gangguan-gangguan yang membuat narasumber dan temennya cukup merinding. Tanpa berlama-lama lagi, kita perkenalkan narasumber kita malam ini. Selamat malam Kang Gian. Malam, Kang Bejo. Bagaimana Kang kabarnya Kang? Baik. Alhamdulillah sehat ya Kang. Sehat. Semoga Kang Ian dan keluarga selalu disehatkan, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Gitu Kang. Kang kalau boleh tahu mendapat kejadian apa Kang? Kejadiannya lumayan cukup seram sih, maksudnya seram tuh. Jadi karena lokasi di mes atau rumah yang kita tinggalin sama teman saya itu, daerahnya itu masih kalau bahasa Sundanya tuh sengit tuh keeng lah, kayak gitu ya. Lumayan cukup angker mungkin gitu. Cukup angker karena jarak satu ke rumah masih jauh, terus banyak hutannya, kebunnya, perkebunannya gitu ya. Jadi mesnya tuh dikelilingin oleh hutan gitu kan, kanan kirinya. Boleh dikasih gambaran kan? Kalau di belakang rumahnya tuh bukit, pohon kayu ya, Tangkalawi lah gitu ya. Pohon bambu berarti ya? Pohon bambu lah gitu ya. Dan sekitarnya ya masih pohon jati banyak gitu ya, masih hutan aja kayak gitu. Waktu itu jarak rumah ke rumah pun bisa dibilang ya satu rumah tetangganya ke sana tuh jaraknya kurang lebih 100 meter, masih jauh-jauh lah. Lumayan juga jauh ya Kang. Lumayan jauh. Makanya masih lumayan lah, maksudnya penduduknya juga sepi juga lah seperti itu. Dapat kejadian apa Kang? Jadi ini langsung intinya ini disepel dulu aja kan secara garis besarnya, apakah dapat gangguan? Ada gangguan juga sih pas puncaknya itu, pas kita tidur kita kan tidur tuh ranjang yang bertingkat tuh ya. Saya kira itu teman saya tuh yang goyangin, ternyata teman saya udah tidur. Pas saya nengok ke bawah, teman saya sudah tidur dan ada bos saya juga yang terpisah kasurnya, dia udah tidur sih. Nah disitulah yang lumayan agak dari situ serem lah gitu. Dapat gangguan yang lain akhirnya ya Kang ya. Ya, ada juga yang di belakang rumah itu karena bukit, pohon bambu gitu ya, dan semak-semak yang pokoknya pohon-pohonan lah, maksudnya masih banyak juga. Tangkal jati itu, pohon jati atau apa gitu.
Ya kayak ada kegiatan pasar apa ya, pasar gaib gitulah. Oke. Siap, oke, ditahan dulu ya Kang ya. Kayak Oke, buat teman-teman yang penasaran mendengarkan cerita dari Kang Ian, jangan di skip videonya biar nggak salah paham. Tapi sebelumnya nih Kang Ian, ya. sebelum kita mulai cerita dari Kang Ian, ini saya ada sesuatu nih buat Kang Ian nih. Wis apa Oke, ini? kita lihat ya Kang ya, apakah ini Kang? Wes, Waduh, kita cocok. ada roti Kang. Ini namanya adalah roti John Minantu. Enak banget dan murah meriah. Kalau mau dicoba silahkan Kang. Wis cocok Ya, nih. kita coba dulu ya Kang sebelum podcast. Teman ngobrol ya Mas. Iya, teman ngobrol dong. Mari kita coba dulu. Wih, mantap ya. Jatuh. Cocok, Ini cocok. enak banget ini. Topping kejunya tuh nggak pelit, banyak banget ini topping kejunya. Di mana ini? Untuk kalian yang berminat beli roti John Minantu, nanti kontak personnya kita akan taruh di deskripsi dan sudah tersedia di GrabFood, di GoFood, itu juga udah tersedia. Jadi silakan untuk kalian yang ada di wilayah Bandung penasaran dengan roti John Minantunya, silakan untuk diorder ya. Mantap. Juara yuk. Oke Kang, udah ready Kang? Ready. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan cerita dari Kang Ian ketika bekerja di Jawa Tengah. Gaskeun Kang. Jadi pertama-tama dulu tuh temen. Jadi kakaknya temen itu ngajak join kerjasama lah gitu, bantuin dia karena sedang merintis usaha. Nah, Pada tahun berapa Kang? kurang lebih di 2012-an lah kalau nggak salah gitu ya. Tempatnya itu di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, nama daerahnya itu Donorojo. Kalau didetailkan itu sebelum Pacitan gitu, kampungnya Pak Presiden kita, mantan Presiden kita ya, Pak Pacitan gitu. Waktu itu kerjanya apa Kang di sana Kang? Untuk kerja sih di kebun ya, tapi emang penyulingan juga. Jadi karena kita merintis, jadi mulai dari kalau sebenarnya kebunnya sudah ada, kita tinggal panen aja. Kebun apa Kang? Kebun ini tanaman nilam. Tanaman nilam itu jadi seperti minyak gitulah, minyak nilam. Buat bahan baku minyak wangi mungkin Kang ya? Banyak juga sih sebenarnya, tapi populernya buat parfum gitu, bahan dasar parfum gitu. Jadi pada tahun 2012 saya berangkat tuh pakai kereta, turun di stasiun Solo, naik lanjut bis kurang lebih 3 jam perjalanan pakai bis untuk ke lokasi tempat saya kerja. Nah, lumayan tuh di sepanjang jalan
menuju lokasi tempat saya kerja pun emang tahun di 2012 itu ya masih hutan lah gitu ya, hutan jati disebutnya juga karena Ya, jadi kebanyakan di sana tuh hutan jati ya kan? ya hutan jati gitu. Lumayan 3 jam pas saya nyampe, ya lumayan juga sih, maksudnya rumahnya yang mes atau rumah sih, rumahnya itu karena udah jarang ditempatin gitu ya. Saya dengar juga dari bos saya juga gitu, ditempatin datengin paling setahun sekali juga enggak gitu ya. Gitu ya, pas datang ke rumah juga pas lumayan lah, pas baru juga masuk rumah sudah situasi udah aduh lumayan nih gitu ya. Hawanya udah lumayan kerasa ya kan dari awal. udah kerasa, udah mulai mencekam jadi karena mungkin sudah lama nggak ditempatin gitu. Beres-beres sampai saya ke belakang. Nyampe ke sana siang atau sore kah? Saya sore kalau nggak salah. Oh, nyampe sana sore. Sore ya. Beres-beres, lihat ke belakang. Wis, pas ke belakang saya kaget juga. Ternyata di belakang itu ada apa? Bukit lah, bukan ya bukit tapi nggak terlalu tinggi. Terus banyak pohon bambu gitu ya. Pohon-pohon jati di belakang itu. Ya lumayan lah. Terus saya jalan-jalan sebentar. Udah beres-beres jalan-jalan sebentar. Lihat warga gitu ya sambil nongkrong gitu. Wah, kata saya tuh masih sepi-sepi gitu, walaupun sore tapi suasana tuh sepi gitu. Nah, gitu ya. Oh iya, kebetulan saya di sana itu sama teman saya juga ada salah satu gitu ya. Jadi di sana itu saya cuman bertiga tuh, bos saya, ada anak teman saya satu dan saya gitu. Dan kaget juga sih pas baru 1 malam di sana. Kalau di Bandung kan mulai sepi-sepi orang itu paling jam 10, jam 11 malam lah ya, udah mulai agak sepi. Di sana itu maghrib udah jarang orang keluar, udah nggak ada malah maghrib itu. Udah pada gelap, udah aja. Dan kebayang gitu maksudnya udah mas sepi, jarak rumah ke rumah pun masih berjauhan karena iya daerahnya termasuk daerah sepi lah gitu ya gitu. Dan terus udah beres-beres gitu ya, kita beres-beres belakang, persiapan mesin kayak gitu ya, ngecek-ngecek mesin sebelum kita survei ke kebun gitu ya. Nah udah setelah beres-beres, besoknya kita survei nih ke kebun. Oke, lumayan lah kita jalan kaki kurang lebih 1 atau sampai 2 kilo lah ke kebun itu, melewati pemukiman warga yang masih ya jarak rumahnya masih jarang juga gitu, terus hutan jati, pohon-pohon jati di mana-mana gitu. Saya kaget juga, ya lumayan juga luas kebunnya gitu. Terus yang bikin kaget itu ternyata di kebunnya itu ada makam. Nggak tahu itu makam siapa, saya juga dan saya tidak. Ada berapa makam kah? Saya lupa detailnya, cuman yang saya tahu kurang lebih ada di 3 lah gitu ya. 3 sedikit ya Kang? Iya. Mungkin gitu. makam keluarga kali ya? Di tengah-tengah kebun yang luas lah gitu ya. Dan di tengah-tengah kebun itu tuh nggak ada pemukiman, jadi kebun aja gitu. Ada yang belah sana kebun padi, kalau di saya kan kebun tanaman daun nilam gitu. Nah itu kata saya tuh, waduh, kata saya tuh di kebun tuh ada makam saya tuh. Cuman ya udah, karena saya berpikir positif, saya kerja di sini, bantu merintis,
udah jalanin aja gitu ya, gitu. Terus berjalannya waktu 3 hari 4 hari mungkin di sana, cepat tuh saya mimpinya aneh juga kata saya tuh, kayak ada orang yang merintah saya suruh pergi gitu. Nah, tapi saya tahu gitu maksudnya kenapa pas dalam mimpi dia nyuruh saya pergi terus gitu ya. Pas Sosok yang di dalam mimpi itu apakah? itu sih laki-laki ya, cuman dengan wujud sih saya agak kurang jelas juga, cuman saya lupa, hitam lah pokoknya gitu. Cuman nyuruh saya tuh pergi gitu. Saya sadar maksudnya kenapa saya harus pergi, karena rumah itu udah lama nggak ditinggalin terus, dan saya tuh sholat gitu, maksudnya saya sholat di sana, ibadah sholat. Mungkin dia agak risih juga ya, karena udah lama nggak ditinggalin terus dipakai sholat ibadah kayak gitu. Nah, mimpi gitu suruh pergi saya di sini usaha, saya tuh ya ngobrol di dalam hati saya sendiri juga, ini saya bekerja di sini saya tuh, dan saya tidak ganggu, silakan masing-masing, saya ngobrol sendiri aja seperti itu gitu ya, dan kamu jangan ganggu saya tuh gitu. Oke, berjalannya waktu terus gitu ya, pas mulai panen, mulai pemotongan daunnya gitu, panen. Nah, barulah setelah berjalannya waktu itu ada warga yang penasaran kan, pasti gitu ya. Adalah bapak-bapak kalau salah gitu, disebutnya Pak D lah kalau saya, orang Jawa tuh Pak D kalau nggak salah ya. Pak D, saya sempat ngobrol nanya gitu, pas saya panen itu ngobrol, Mas diperingatin tuh, dikasih tahu jangan lewat maghrib ya kau ke kebunnya kan saya. Oh iya Pak, kenapa Pak? Kan saya, nggak di sini tuh janganlah kau sampai lewat maghrib itu. Nah, oh gitu, ternyata pantangan Pak atau gimana kata saya tuh. Ya Mas, kurang bagus katanya, kurang baik gini Mas. Karena di sini masih disebutnya tuh bahasa Jawanya sengit kalau nggak salah ya. Oh gitu Pak katanya. Emang ada apa? Masih menganut adat istiadat ya yang ada di sana mungkin ya. Ya betul gitu. Ada apa Pak emang Pak? Kata saya tuh kan, karena saya karakter orang yang penasaran dan nggak percaya gitu sama hal-hal yang kayak gitu tuh gitu. Terus dia cerita juga bahwa pas saya ngobrol panjang udah nanya gitu, dia ngomong juga sih, karena di sini tuh ada isunya itu ada ular yang berkepala manusia katanya. Oh kata saya tuh, oh gitu Pak, di mana? Iya itu di sawah tempat emas katanya. Oh gitu, di lingkungan sawah tempat emas itu pokoknya ada isu itu. Oh kata saya tuh, oh gitu Pak kata saya tuh. Nah ya udahlah, karena saya orangnya kurang paham sama kayak gitu ya, saya percaya aja kata saya tuh ya, menghargai adat istiadat yang ada di sana gitu ya. Dan pas waktu panen pun saya kaget juga sama teman saya itu, ada ya ada ular gitu ya. Itu mah emang kalau di sawah sih standar lah ada ular kayak gitu. Cuman saya ingat juga sih emang si bapak itu ngomong kalau ada ular di sawah atau ada apa-apa di sawah gitu, awas jangan dibunuh katanya gitu. Oh siapa saya. Emang benar juga sih kalau ada ular ada gitu, dia datang udah usir. Pas teman saya tuh saya lagi panen ada ular datang, ya udah diusir gitu ya. Terus pas kejadian yang lumayan agak seremnya, yang udah waktu berjalan berapa lama,
Nah, seminggu 2 minggu lah gitu ya. Baru tuh ada kerasa tuh mulai seram. Apalagi gini kalau di Jawa tuh ada orang Jawa, saudaranya bos saya itu dia suka setelah lagu-lagu Jawa itu nalang sweet kayak gitu ya. Iya, Nah, gitu. kayak jenis model gamelan atau gimana tuh? Iyalah pokoknya yang musik-musik Jawa lah. Kan mulai ya kerasa gitu ya. Gitu. Tapi ya saya bantah lah, maupun dalam hati saya merasa juga ini udah nggak enak lah atas maksudnya suasana gitu, teman. Ya saya sambil percaya pada Allah gitu, sambil baca doa, sholat, ya percayalah nggak akan ganggu gitu. Nggak lama ganggu, pagi-pagi tuh si bapak ngobrol lagi gitu ya, sambil obrolan iseng-iseng lah, Mas nikah di sini gitu sama anaknya di sini ya apa enggak apa, kayak saya udah salah. Terus ada si bapak nyeling ini dia nginfo juga, ngobrol panjang. Mas katanya di belakang Mas itu dulu katanya pernah ada kejadian gini, musik keramaian Jawa tuh kayak gimana sih ya, gamelan kayak gitu ya, rame-ramean aja pokoknya. Nah dari kampung mana tuh datang ke kampung Donorojo itu, tapi mereka semuanya tuh dengernya di belakang rumah yang saya tempatin gitu. Katanya gitu mereka udah pada datang mau nonton hiburan, ternyata nggak ada. Tapi yang dari kampung sebelah itu kedengaran katanya ada hiburan. Nah, pacar kata saya deh ya. Nah sih ya ceritanya si bapak ngaipokeun kieu kata saya deh ya. Ngimpoin kayak gini kata saya. Ya Mas jaga-jaga aja, baca doa atau sholat terus kata saya. Iya Pak. Tapi emang luar biasa, maksudnya maghrib itu udah sepi bro, udah nggak ada orang keluar. Dan saya dulu pernah nyoba maksudnya buat sholat masjid berjamaah ke masjid gitu ya, yang jaraknya lumayan kurang lebih 500 meter lah itu. Ya cuma berdua sama yang adzan aja. Dan lumayan lah, pas perjalanan sholat dari masjid pun karena masih hutan ya gitu, maksudnya lumayan lah maksudnya ya. Mungkin secara penglihatan nggak ada, tapi merasakan mungkin ya. Itu sholat apa kan? Sholat maghrib. Bulu kuduk teh, waduh bisa pas jalan tuh ya. Udah mulai merinding ya. Mulai merinding gitu. Apalagi ya. dengar cerita mitos yang ceritain sama si bapak ya. Betul gitu. Dan si bapak ngimpoi juga tuh pas Mas tahu nggak katanya, di sini tuh sebenarnya ada beberapa bukit katanya. Oh gimana Pak? Kenapa? Iya, bukit sana, bukit sini. Nah, kalau konon ceritanya tuh pas cerita dulu tuh kalau Mas tahu katanya, bukit yang di belakang Mas itu tuh kepala ularnya katanya. Kalau dilihat dari atas katanya berbentuknya ular, katanya kayak ular. Oh, nah kepalanya itu di belakang rumah Mas. Oh gitu Pak. Oke, kata saya tuh. Makin wah lumayan ya kata saya tuh ya. Makin banyak informasi masih banyak informasi gitu. Yang udah nggak boleh maghrib ke sawah lebih dari lewat maghrib, terus ada ular yang kepalanya manusia gitu ya, info-infonya. Terus cuman saya nggak percaya lah, cuman emang teman sekarang gini, lucunya tuh gini, karena rumah, terus kalau kita mau ke toilet itu ke belakang. Di luar rumah berarti itu? Iya, harus buka pintu di luar rumah, dan di belakangnya WC-nya itu yang di bukit itu yang banyak pohon bambu gitu ya, kalawi gitu ya.
lumayan kan menantang ya, gitu ya. Dengan suasana jangankan jam 10, jam 11 malam gitu ya. Jam 7, jam 6 juga udah, lumayan gitu ya suasananya tuh gitu. Dan bodornya pun, ada bodornya, maksudnya ada bodornya tuh. Teman-teman saya, lucu gitu ya. Padahal nges dewasa gitu ya, sekolot gitu ya, bos saya yang lumayan kolot, teman saya yang lumayan kolot gitu ya. Tinggal saya hungku malah nubujangnya. Tapi tiap malam ke WC gitu, tiap mau ke WC itu selalu saling minta antar gitu. Karena nggak berani, karena di belakang rumah kita pas ke WC-nya itu langsung menghadap, melihatnya tuh langsung apa? Si bukit sama tangkal awi, yang tangkal awinya tuh lucu juga, maksudnya bukan lucu, serem juga. Kayak gini nih, nah gitu, udah aja gitu, nah, serem juga gitu. Dan tiap ke WC itu apa ya, kalau bahasa Sundanya mah tinggalin wae gitu, siga anu aya naon sih gitunya di bukit eta teh. Jadi selalu merasakan gitu selalu ya. merasakan Selalu gitu. merasakan apa yang ada di bukit itu. Gitu. Waduh, kata saya teh, ya saling anter weh. Saat saya yang kencing, misalnya mau kencing, minta anter ke teman saya, mang anter, kata saya teh. Teman saya nungguin saya ini. Terus saat bos saya awalnya berani, dia sendiri, tapi pas ada kejadian gitu, saya ngobrol cerita soal gitu, terus saya ceritain mimpi saya, terus kalau saya nggak salah gitu ya, itu tepatnya di malam Jumat nggak salah gitu ya, malam Jumat. Setelah, pokoknya gini, lucunya itu kita nggak mau keduluan tidur. Jadi intinya harus duluan tidur aja, nggak mau paling terakhir aja. Dan biasanya saya biasanya sholat Isya, makan, tidur langsung aja. Yang lain masih pada ngobrol, saya tidur. Nah, saya tahu karena mereka pun merasakan sebenarnya gitu ya, udah nggak enak gitu suasananya gitu ya, agak lumayan serem lah gitu ya. Cuman belum sempat ngobrol tuh apa yang mereka rasakan. Belum. Nah, ada yang aneh, ada binatang. Apa ya? Kecoa ya. Pas beres sholat Isya, pas kita lagi ngumpul beres main catur nggak salah itu teh. Ada kecoa tuh masuk. Dibunuh, diinyuk, gak mati-mati bro, aneh kan? Nah, gak mati, diinjak guys. Nah, pas ditakol, dipukul sama sapu nggak salah, atau sepatu gitu, saya lupa itu. Mati tuh, tapi keluar tuh, ada yang keluar cacing. Oh kata saya teh, ini apa nih? Si cacing itu udah keluar tapi masuk lagi ke kecoanya. Dan kecoanya itu sempat hidup lagi. Itu mah disaksikan semua, dibakar lah sama bos saya. Baru dia benar mati gitu. Kata saya, lumayan. Nah, semenjak kejadian cucunguk dipaehan, tapi tepaehan biasanya pejet di langsung tenggal di kumagenya. Ya mantep. Ya sewe paehan teh. Kusapa tuh barang tuh asbalnya. Tako pae, tapi keluar aya cacing naon gitu. Cacing aja asup deui ka beuteung teh. Ke perut nanti masuk lagi, terus sempat hidup lagi, bakar tuh lain, aneh-aneh tuh, bakar weh, barulah benar mati si kecoa nanti. Waduh, saya itu lumayan ya gitu ya, karena alhamdulillah sholat gitu ya, ibadah ya masih gak terlalu lah ini juga lah, maksudnya anggap biasa gitu ya. Udahlah kata saya, walaupun tiap ke toilet lihat ini juga ada kayak yang lihat apa gitu, udah cuek, biasa dicuekin aja. Nah, lanjut ceritanya pas malam Jumat itu, tepatnya mungkin antara 1 bulan atau 2 bulan gitu, 1 bulan lah, karena kalau nggak salah saya sama teman saya itu 1,5 bulan ya, 1 bulan lebihan. Di situ baru tuh
karena gini, karena kita sering kegiatan malam. Mungkin agak keganggu juga, kita udah panen nih, panen, kumpulin daunnya, kita suling di luar dan kita full itu begadang. Oh itu ada mesinnya. Ada, dan itu pun di belakang rumah yang ada bukit itu kita penyulingannya gitu ya. Dan nggak ada ya, dan harus saling menemani karena tahu situasinya. Jangan sampai ditinggal sendiri gitu ya, jaga penyulingannya. Takutnya selain teknis ukurannya, maksudnya teknis takut apinya mati atau apa, tapi ada di balik itu saling ngejaga karena tahu masih angker atau masih sengit lah gitu ya daerahnya gitu. Makanya gantian tuh, yang satu tidur, yang berdua jaga ngobrol gitu. Nah gitu pas beres penyulingan gitu. Nah beres malam Jumat, pas malam Jumat itu tuh kebetulan udah makan, ngobrol, karena udah ada kejadiannya yang kecoa itu, terus si bapak udah cerita itu, lumayan tuh pas malam Jumat itu kejadian itu, padahal masih siang lah, tapi di sana tuh serasa jam 10 di sana itu kayak jam setengah 2, jam 2 malam di Bandung lah gitu ya. Udah sepi lah gitu ya. Saya udah mau tidur gitu ya. Oke, tidur, pokoknya saya pengen duluan aja tidur karena saya tahu nggak mau paling terakhir tidur gitu ya. Karena pasti ngerasa gitu ya. Sugesti langsung bermain. Sugesti gitu ya gitu. Oke, pas ya, kurang lebih jam 10, jam 11-an gitu. Jam 10, jam 11-an saya nggak bisa tidur gitu ya. Dipaksa tidur teh, oke lah saya teh. Asalnya teman saya teh lagi ngobrol sama saya tuh ya, ngobrol, tapi teman saya tahu-tahu tidur aja. Nah pas tidur teman saya, pas saya tidur tuh di ranjang yang bertingkat ya. Buat saya terpisah, buat saya sama teman saya yang berdua yang bertingkat gitu. Waduh, itu menggoda anak pas ranjangnya, kasur ranjang kita tuh saya kira tuh gempa gitu ya, ternyata bukan, duduk keras itu mah. Tapi teman saya karena udah tidur, saya tuh tanya pas digoyang-goyang kayak gitu tuh, Mang, tongheureuy katanya sare gitu ya, tongheureuy wae. Tapi dia udah tidur gitu. Saya tuh siapa? Yang goyang-goyang. Oke, kata saya teh. Saya bangun ini paksa deh, saya juga nggak mau ya. Din mana? Mang, mana nggoyangkeun yuk? Oh, mana nganggu wae orang sare cuma. Oh, kata saya ya mas sare. Nah gitu. Nah di situ, oke, kata saya itu. Lumayan lah, maksudnya kata saya mas mulai mengganggu, kata saya itu ya, pengen lebih kenal mungkin ya, kata dalam hati saya itu. Ya udahlah, kata saya itu, ya nggak bisa tidur lah dari situ tuh. Nah terus karena saya tidur paling terakhir dan nggak bisa tidur, ya udahlah saya tuh sambil lihat HP, baca doa, terus sambil saya bisa ngantuk. Di belakang rumah itu, merinding ya. Di belakang rumah itu di belakang rumah yang bukit sama yang Tangkalawi itu berisik banget gitunya. Itu tuh naon sih, angin gitu ya, kayak angin gitu. Waduh, angin tuh gede aja, kalau ada kasih tumben ya angin gitu. Badagio gitu. Terus kayak orang berjalan gitu di belakang tuh, kayak banyak yang orang berjalan ya, kayak rame aja di belakang. Kayak ada aktivitas. Nah, ada kayak aktivitas gitu ya.
Kata saya tuh apa itu? Kayak ada yang apa ngobrol gitu ya. Tapi yang jelasnya tuh orang yang banyak yang berjalan aja gitu. Angin keras wah gitu. Waduh kata saya, ya udahlah kata saya. Baca istighfar, astagfirullah. Wah semua baca doa gitu. Itu sampai kurang lebih kayak gitu dan saya nggak berani nengok buka pintu gitu karena ya manusiawi rada sieun malahnya gitu normal kamu kerbujang kene mah gitu nya cenah aya bebannya gitu sieun gitu ya udahlah kecil oke gitu. Pas besok paginya ke belakang saya cerita ke bos, Pak sebenarnya di tukang peting tempat rame gitu saya yang sebayan cina itu ada masing-masing cina gitu. Wah gitu ningali apa lihat pohon-pohon yang daun-daun yang bambu yang berjatuhan tuh yang biasanya rapi gitu ya sampah biasalah sampah ini mah apanya berantakan aja gitu ya. Berantakan dan banyak mungkin ya bentuk kayak emang kayak angin aja ya yang udah yang ada yang bentuk angin kayak gitu wah kata saya waduh saya ada ya iya kata saya nggak lama ada ular lagi gitu ya di pohon di belakang rumah tuh ada ular hijau gitu ya terus saya nemu ini apa nemu batu gitu ya nemu batu tapi bentuknya ular gitu kayak betongkorak ular gitu. Wih kata saya liatin ini lihat coba deh oh ini masalah kata lain sama batu biasa picen gitu ya terus ya sambil berjalan lagi gitu ya selama waktu pas penyulingan beres saya pergi lagi ke sawah gitu ya sempat gini saat orang lain semua pada di rumah saya coba main sendiri nih ke sawah gitu ya ke sawah karena di sawah tuh ada saung kan saung ya lumayan lah dan ada sumur gitu ya di sana tuh sumurnya masih aktif masih ada airnya gitu tapi emang jarang dipakai sama warga gitu cuman paling buat nyiram kayak gitu ya bukan buat diambil saya tuh karena pengen sendiri lah karena ada problem sedikit sama bos misalnya kayak gitu ya saya pengen aja main aja sendiri gitu ke sawah sama ke saung gitu ke saung tempat kebun nilam itu kurang lebih asar kalau nggak salah gitu asar si teman saya gue nyariin saya di mana katanya tuh sama si bos takut ada apa-apa katanya dia nyariin padahal saya di saung sendiri gitu sholat aja pas waktu asar tuh saya sholat wah pas sholat tuh di saung tuh dang ada yang kayak dilempar gitu dang ke saung tuh tapi udah alhamdulillah maksudnya gak terpengaruh kalau ya maksudnya takut ada cuman udah dilawan karena lagi berani lah gitu ya waduh saya tuh benar ya rasa saya itunya suasana di rumah saya itu ya itu padahal asar ya Kang ya asar gitu tapi emang saya sendiri di sawah nggak ada orang lain lagi gitu ya udahlah kata saya itu nggak lama pulang bos saya tuh udah yang gimana cuma aduh tong sorangan sana gitu tadi si teman si nyari sudah kapang tong sorangan kayak macam ngeliat keluar deh di mana kan di kebunnya mau ke kebun tong sorangan saya naon cuma saya nyai kasarnya binatang buas lah takutnya gitu di ke situ yang oke lanjut nah ada yang lebih ini lagi gitu ya yang aneh gitu ya serem enggak lah tapi aneh gitu saya pas udah panen ke sawah pulang berdua tuh sama teman saya pas beres pulang sebelum maghrib ada yang manggil
saya teh suara cewek. Saya nanya, saya merinding tuh pasti dulu. Aduh, ada yang manggil. Saya nanya ke teman saya, Mang, ngadengnya tuh suara eta yang manggil. Saya teh iya nah. Oh Mang, ngadengnya sih. Nggeruan dirinya cina iya nah. Oh awewe, aduh cuma. Da orang tuh wow, cuman teh wow selain si bapak kemarin mah jadi yang sok ngobrol nah iya mah wow. Dan dakwah imah deh gitu, maksudnya di belakang rumah orang teh yang ditinggalin teh nggak ada rumah, jadi nggak ada rumah warga lagi gitu. Nya di hutan di leuweung gitu. Panggilan ian teh. Wah, dirinya singkat cerita ya udahlah kasih. Lumayan oge nya gitu. Da eta mah alhamdulillah besoknya saya langsung balik gitu. Pas saya ngageruan manggil eta mah Besoknya langsung memutuskan untuk pulang. Dengan alasan saya kangen ibu, padahal mah secara psikologis Mental udah kena ya kan? kena mah enggak, cuman emang si suara eta teh mirip suara ibu saya gitu. Oh. Gitu. Itu suara mirip suara induk urang, bisi maksudnya pan bae itu mah masih telepon jadul kayaknya 2012 mah apalah ya, telepon jadul gitu. Jadi inget dia yang pulang gitu, cuman ya dibalik eta aneh gitu nya. Nah, jeung aya gerowan ian gitu, padahal saya nggak ada yang kenal sama perempuan di sana mah gitu nya, entah itu ibu ataupun siapa juga belum ada yang kenal, tapi ada perempuan yang manggil ian. Nah di situ saya besoknya mutusin buat pulang dengan alasan kangen ibu, dan teman saya pun dia nggak mau ditinggal sama saya gitu ya. Singkat cerita seperti itu sih, secara pengalaman Ketika kerja di sana ya kan? ketika kerja di sana horor ya, cuman balik lagi mungkin karena dia alhamdulillah di sana saya mungkin rajin beribadah gitu ya, mungkin jadi godaannya, gangguannya tuh tidak terlalu kena ataupun tidak terlalu nampak gitu ya, karena saya pun melawan gitu ya, berani gitu aja sih. Singkat ceritanya seperti itu sih. Oke, jadi pas pada waktu itu akhirnya bertiga sama bosnya memutuskan untuk pulang pada saat itu berarti ya Kang ya? Iya gitu, bertiga. Jadi benar pas saya pulang itu besoknya nggak langsung pulang, mau jeda 1 hari 2 hari, malah jadi pulang tiga-tiganya. Pulang tiga-tiganya ya? Iya, karena nggak mungkin atau nggak mau ditinggal sendiri juga, karena suasananya emang ya lumayan lah gitu ya, angker gitu ya. Kalau di tidur sendirian sih pasti udah kebayang lah gitu ya, pasti juga ada yang nemenin kayak gitu. Oke, Kang Ian, ini sih Kang mau bertanya, itu tuh cara kerjanya seperti apa ya Kang? Setiap harinya gitu, apakah secara perawatan atau memang apakah ada proses pemupukan dan lain-lain? Kalau secara kerjanya mah karena sebenarnya mah udah ditanam kan, si tanaman nilamnya itu, kita pas datang ke sana itu tinggal panen dan penyulingan. Prosesnya seperti itu aja. Berarti sebelumnya udah ada yang rawat mungkin ya? Ada saudaranya gitu. Jadi ketika Kang Ian pertama kali ke sana dan besoknya survei itu hanya survei aja ya Kang? Maksudnya belum ada aktivitas kerja yang lain gitu. Berarti cuman memang Kang Ian sama temennya ditugaskan ke sana hanya untuk membantu penyulingannya aja mungkin gitu ya? Panen sama penyulingan. Ya panen sama penyulingan ya. Nah itu proses penyulingannya seperti apa Kang? Ada pembakaran atau ada mesin gitu? Jadi ada mesin suling yang dibuat oleh bos saya sendiri, desain bos saya sendiri. Bentukannya seperti apa Kang? Jadi kayak apa? Yang buat masak air tuh apa bahasanya? Bulang tapi besar banget. Yang gede ya? Gitu, itu dibakar, terus masukkan uap panas itu dialirkan ke daun nilamnya, ke
Satu lagi, nah baru ke penyulingan minyaknya, hasil minyaknya. Nah, uap yang panas itu buat memasak daun nilamnya itu. Oh, untuk menghasilkan minyaknya. Ya, Oh, gitu. oke. Dan itu dilakukan prosesnya malam, gitu. Sampai subuh. Gitu. Sampai subuh itu kan? Setelah prosesnya? Isya sampai subuh. Oh, itu dari satu kali pemrosesan berapa banyak kan daun nilam yang diproses? Waduh, kebetulan dulu tuh nggak dihitung gitu ya. Nggak sempet di kilo Nggak di juga kilo nggak? gitu, karena kan masih uji coba lah, bahasanya merintis uji coba gitu ya. Trial and error ya. Trial and error gitu. Emang masih ada errornya juga, minyaknya agak hitam, harusnya kuning jadi hitam gitu. Dan masih menggunakan kayu bakar gitu ya. Oke. Gitu. Terus kalau dari teman Akang sendiri punya pengalaman nggak Kang? Apakah pernah bercerita? Pernah bercerita, ya sama, dia juga merasakan ya kayak di belakang rumah, ya intinya di belakang rumah kegiatan seperti itu masih. Makanya dia ke toilet juga nggak berani gitu ya, nggak berani sendiri karena ya dia merasakan juga cina ya lumayan seram gitu. Coba nggak sampai kayak Kang Ian ya? Iya gitu. Yang sempat ada yang manggil, ketika sholat ada yang lemparin. Ya, gitu. Ada apa? Kasur digoyang-goyang gitu. Itu aneh juga sih ya Kang ya. Ketika teman-temannya udah tidur, kayak ada yang gempa ya Kang ya. Iya gitu, kecuali keras banget gitu. Terus kalau dari penduduk sendiri hanya bapak-bapak itu ya Kang yang mendatangi atau mengunjungi mes Akang gitu. Ya, karena dia penasaran nanya itu apa, lagi apa proses apa atau lagi kegiatan ada apa gitu. Ya, saya ngobrol ya. Akhirnya menginformasikan mitos-mitos yang ada di situ ya. Gitu. Karena kepercayaan orang tua dulu mah kan kental ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya daerah Jawa sih lumayan ya, masih dipakai sih kepercayaan. Apalagi di pohon apa? Banyak pohon jati lah, banyak obat cerita dulu masih pohon jati gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya sih bermain dengan logika ya kan. Ketika Pak siapa kan yang di sana? Apanya? Masih ingat namanya? Waduh, saya udah lupa lagi, udah berapa tahun. Oke, jadi bapak-bapak yang bapak lokal ya, orang lokal di sana ketika menginfokan jangan sampai lewat maghrib gitu. Kalau misalnya bekerja di kebun, kalau misalnya secara logika sih ya memang sih Kang di hutan, di kebun ketika malam ya yang dikhawatirkannya sih binatang buas. Ya. Karena kan apalagi kalau di sana mungkin masih banyak ular. Ya, karena kan untuk ular kebanyakan yang saya tahu itu pergerakannya aktifnya tuh di malam hari sebenarnya. Ya mungkin ya itu kita logikakan aja ya Kang ya. Gitu. Terus berarti pas waktu itu Akang bekerja berapa lama di sana Kang? Kalau sama teman saya itu 1,5 bulan misalnya. 1,5 bulan ya, beres panen itu aja semuanya udah kepanen semua, udah beres gitu. Untuk luas kebunnya berapa luas tuh Kang? Berapa ya, lumayan luas, antara 1 hektar 2 hektaran lah. Lumayan luas juga ya, dan itu dikerjakan panen bertiga Kang. Bertiga. Gitu. Nggak ada warga lokal yang membantu? Nggak ada, justru kan masih merintis. Gitu. Tadinya kalau emang sukses, kita akan menggait warga-warga di sana. Gitu. Tapi pada saat itu warga lokal ada yang aktivitas di kebun juga atau memang hanya kebun Akang aja nih? Ada. Ada. Karena cuman jarang ada tapi nggak banyak. Oke. Cuman bisa, kalau saya pernah lihat itu 1 orang 2 orang lah, udah aja. Gitu. Yang bekerja di situ ya kan ya, yang di daerah situ. Oke, menarik sih tempatnya. Kalau sekarang Akang udah pernah dapat info nggak kebunnya seperti apa? Oh udah nggak lama. Udah nggak garap lagi dan dibiarkan begitu aja mungkin. Nah
saya udah nggak dapat info apa-apa lagi. Oh, oke. Dan kalau misalnya akan diajak lagi ke sana masih mau nggak Kang? Nggak ada. Nggak ada Kayaknya udah kerjaan. nyaman di Bandung. Nggak ada Udah nyaman di Bandung ya, kayak. Kang. Apalagi pernah mempunyai pengalaman yang mungkin kurang enak ya Kang ya di sana ya. Tapi emang jadi terakhir itu udah nggak datang-datang lagi ke sana. Kalau bos sih masih datang ke sana. Oh, Ngontrol. ngontrol dan lain-lain ya. Oke, terus pas pada saat Akang mendengar kayak ada aktivitas di belakang rumah, itu anginnya tuh sempat kenceng atau angin seperti biasa aja atau memang ketika pada saat itu nih anginnya agak beda nih anginnya nih. Beda karena kan secara maksudnya 1,5 bulan tuh waktu yang lumayan agak lama lah ya gitu ya, dan hari-hari biasa sama yang pas kejadian itu tuh beda banget gitu. Gitu. Pas yang malam Jumat itu anginnya yang besar banget, terus ya kayak yang ada yang pasar kegiatan lah, bukan kegiatan orang banyak gitu, di belakang tuh orang yang berjalan, yang ngobrol tuh kerasa banget gitu itu mah. Kayaknya puncaknya di situ gitu. Memungkinkan nggak Kang itu misalnya suara gerakannya tuh ya suara hanya tiupan angin aja, tiupan angin yang kena pohon bambu, pohon jati. Tapi kan kalau suara angin sama orang jalan mah beda bro gitu ya. Orang yang Dan berjalan-jalan itu sangat jelas orang yang jalan. nah jelas bro gitu. Karena gitu orang berjalan yang di daun-daun mah kan kedengar ya. Ya, serak gitu. Nah, gitu ya, serak gitunya. Dan itu teh loba gitu maksudnya. Mending kalau satu orang yang berjalan mah mungkin Ya bisa diasumsikan itu hanya gitu ya. Ini angin. masih gini rame gitu gini. Belakang teh rame we gitu. Dan kejadiannya itu cukup lama. Maksudnya berapa menit gitu kan? Lama. Cukup lama ya. Dari pokoknya pas kurang lebih saya jam 11 kejadian yang pas kasur saya digoyang terus. Oh itu tuh langsung beruntutan. Itu tuh. Pas kan malam Jumat itu pas kebetulan. Terus karena saya nggak bisa tidur ya udah gitu. Nggak lama ya udah mungkin nggak tahu jam 12 jam 1-an baru tuh kegiatan tuh di belakang rumah tuh. Waduh kata saya terang gini. Ya saya pokoknya pas tahu-tahu tidur ayam lah ya. tidur ayam aja lah gitu. Maksain untuk tidur ya. Gitu. Karena mungkin udah sambil berdoa gitu ya. Pokoknya gitu, dan nggak berani aja ke belakang ngapain juga gitu ya. Nggak berani untuk ngecek ya kan. Nggak berani untuk ngecek juga, dan ingat juga obrolan si bapak yang itu kan kadang-kadang ingat juga kan Mitos yang disampaikan sama si bapak yang ada keramaian dari desa sini itu pada berdatangan, ada yang berdatangan gitu ya, ada acara gamelan gitu. Tapi pas didatengin nggak ada. Dan kosong kedengarannya itu ada di belakang rumah saya, cina di bukit situ, cina. Waduh saya. Gitu. Lumayan juga. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja Kang ceritanya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Ya. Ketika mau bekerja di luar kota ataupun ketika mau melakukan aktivitas. Ya. Intinya tetap percaya ke Allah sih. Sholat dan dzikir, kan baca, kalaupun ada gangguan yang kayak gitu, kalau gangguan setan dan jin mah pasti ada ya. Kayak juri mah atau apanya urutnya sih gitu. Cuman tetap kalau gangguannya jin sama setan gitu ya. Dan itu pun untuk menangkalnya ya ada doanya juga gitu ya. Simple, ayat kursi, al-ikhlas, anas itu bisa menangkal juga lah ya. Dan yang saya pakai juga nggak jauh dari itu, ayat kursi, anas, al-ikhlas, al-fatihah ya. Kalau kita percaya itu bisa menangkal dengan izin Allah ya udah aman gitu ya. Dan balik lagi sih iman sih seperti itu ya. Gitu sih. Ada lagi kan? Aman sih udah cukup sekian. Oke, kalau dari saya sih mungkin tambahannya
buat teman-teman yang bekerja di luar kota, apalagi pejuang rupiah, tetap semangat, jaga adab dimanapun kalian berada. Semua juga tahu kita hidup berdampingan, tapi tetap adabnya dijaga. Ketika mau melakukan aktivitas apapun itu, diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu. Keluar rumah berdoa dengan mengucap bismillah minimal. Dan ketika memasuki rumah lagi mengucapkan salam. Begitu sih kalau dari saya, dan semoga semua pejuang rupiah yang sedang berjuang di luar kota semoga selalu disehatkan, Amin. dilancarkan semuanya, rezekinya dilancarkan, tidak ada kendala satupun, dan semoga bisa kembali pulang ke rumah dengan keluarganya masing-masing. Oke, sekian dari Dongeng Misteri. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.